Pada 1925, Johannes Cornelis Prinsen lahir di kota Den Haag, Belanda. Sejak kecil, Johannes memiliki ketertarikan kepada agama Katolik dari pengaruh neneknya. Ia kemudian belajar di seminari di Weert, tetapi tidak menjadi pendeta setelah kelulusannya. Pada 1942, di umur 17 tahun, ia diterima di sebuah perusahaan bahan kimia di Den Haag. Pekerjaan ini tidak tahan lama, karena ia memilih untuk mencari cara melawan penjajah negerinya saat itu, Jerman Nazi. Pada 1943, ia pergi ke Inggris melewati Perancis untuk bergabung dengan pasukan sekutu untuk melawan Nazi. Tetapi, ia ditangkap di Maastricht dan dituntut dengan perkara berusaha membantu musuh oleh pengadilan pemerintah. Johannes kemudian dikirim ke Herzogenbuschkamp di Vught, salah satu kamp konsentrasi di Belanda. Ketika pihak sekutu menyerbu Normandia di Perancis, Johannes dipindahkan ke Kriegswehrmachtsgefängnis di Utrecht. Di sana, ia menghibur sesama tahanannya dengan membacakan berbagai bagian dari buku kesukaannya, Pastor Pongt oleh Jan Illich. Dari sanalah sumber namanya Pongt yang akan digunakan sepanjang hidupnya. Setelah kemenangan Perang Dunia Kedua oleh pihak sekutu, setiap pemuda laki-laki diwajibkan untuk bergabung dengan tentara kerajaan Belanda untuk membantu operasi yang sekarang dikenal sebagai agresi militer 1 atau aksi polisionil. Tidak ingin mengikuti aksi tersebut, Pongt melarikan diri ke Prancis. Namun ketika ia mendengar kabar kesakitan ibunya, ia kembali dan ditangkap oleh Marsos kerajaan Belanda dan ditahan di Schoonhoven. Tetapi pada 28 Desember 1946, Pongt dipaksa masuk dan dikirim ke wilayah Indonesia. Saat itu masih Hindia Belanda. Namun selama menjadi tentara untuk KNIL, Pongt hanya ada merasa angkuh dan benci melihat sesama prajuritnya yang terus menghina penduduk setempat. Pada Januari 1948, setelah hampir 3 tahun perang di antara pejuang kemerdekaan Indonesia dengan tentara Belanda, Perserikatan Bangsa-Bangsa menandatangani gencatan senjata yang tidak lama dilanggar oleh kedua pihak. Ini memaksa Belanda untuk kembali membentuk rencana baru untuk melawan pihak Indonesia. Di saat inilah Pongt menyeberangi garis demarkasi ke wilayah pemberontak Indonesia melalui Semarang menuju Yogyakarta, yang saat itu adalah ibu kota Indonesia. Namun atas kecurigaan, prajurit Indonesia menjadikannya tahanan perang. Pada Desember 1948, Belanda memulai Operation Cry, atau dikenal sebagai agresi militer Belanda yang kedua. Dalam kurang dari 24 jam, Belanda berhasil menguasai Yogyakarta dan memenjari Soekarno dengan pemimpin pemberontakan lainnya. Tanpa pilihan lain, pejuang kemerdekaan Indonesia membebaskan Pongt dan membolehkannya untuk bergabung dengan TNI. Karena kekuatan prajurit Indonesia sudah terkikis habis, mereka hanya bisa bergerilya melawan penjajah mereka. Tidak lama kemudian, Prinsen menjadi terkenal di kedua pihak. Mulai terdengar di seluruh dunia bahwa seorang pejuang anti-Nazi menolong pejuang kemerdekaan melawan Belanda. Pengadilan militer Belanda pun akhirnya memberi Pongt hukuman mati. Ketika Belanda memutuskan untuk meninggalkan Indonesia, mereka terus menekan ekstradisinya. Namun setelah pengesahan kemerdekaan Indonesia, Soekarno tidak melakukan itu. Pada 5 Oktober, ia diberikan tanda kehormatan tertinggi, Bintang Gerilya. Namun, kehidupannya sebagai pemberontak dan pejuang keadilan belum selesai. Ia terus hidup memperjuangkan hak bagi orang yang terdiskriminasi di Indonesia. Itulah yang meluncurkannya ke penjara berkali-kali. 8,5 tahun dari hidupnya adalah di dalam penjara, di bawah pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Lalu, apa hubungannya dengan kewajiban? Prinsen tidak mempedulikan apa perintah dari negaranya dengan buta. Ia terus berpikir dan berusaha untuk melawan kekejaman dimanapun. Dari penjajahan Jerman Nazi di negaranya, sampai penjajahan negaranya sendiri di negara Indonesia. Ia menyadari bahwa menolong manusia dan memperjuangkan keadilan adalah hal yang benar. Dan itu seharusnya merupakan kewajiban setiap orang, siapapun mereka. Bertahun-tahun setelah perang, ia berkata, "Masa remaja di bawah penjajahan Nazi dan 2 tahun di penjara Jerman telah mengarahkan hidupku dan membuatku melawan kekejaman. Aku berpikir Indonesia adalah benar. Aku berpikir merekalah yang harus menentukan sejarah mereka sendiri. Aku merasa jijik dengan Belanda yang membunuh orang-orang yang aku hormati."